Multiteknik JRC. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas cara mengganti bearing atau bushing kipas angin yang rusak atau lengket sehingga kipas angin tidak kuat untuk berputar. Dan di hadapan kita sekarang ini sudah ada sebuah kipas. Ini kipas angin merek Cosmos. Nah, kipas angin ini tidak kuat berputar dikarenakan bearingnya rusak atau lengket. Jadi putarannya berat. Apabila kita nyalakan, kipas angin ini hanya terdengar bunyi berdengung atau di raba pada tutupnya dia bergetar, tapi dia tidak kuat untuk berputar karena bearingnya lengket. Jadi untuk lebih lanjut kita langsung membongkar kipas angin ini. Kita bongkar dulu. Untuk membongkarnya, pada di depan ini kita putar ke searah jarum jam agar dia bisa dibuka. Oke, kita cabut baling-balingnya. Nah, sekarang kita buka tutup mesinnya, tutup dinamonya. Pertama kita buka dulu pada bagian ini, tombol swing. Sekarang kita buka bagian ini dengan obeng min, tinggal kita congkel di pinggirnya. Setelah terlepas tutupnya, kita tinggal buka baut yang di depan ada 4. Untuk berikut kita lepas sini, dan di sini ada baut juga 1. Perlu diingat posisi baut untuk kita membongkar agar tidak bingung waktu memasangnya kembali. Setelah semuanya terbuka, sekarang kita buka baut pada dinamo ya, ada 4 buah. Kita juga perlu melepas untuk pada gearbox swingnya ini. Sekarang kita bisa buka. Setelah terlepas semuanya, untuk pada gulungannya perlu kita singkirkan dulu agar aman. Nah, sekarang kita langsung fokus pada bushing atau bearingnya. Ini adalah bushing atau bearing pada kipas. Sekarang kita lepas dulu. Ini pennya harus dilepas dulu.
Ini adalah bearingnya yang perlu kita lepas. Kita langsung lepas. Cara untuk melepas bearingnya di sini ada 3 buah kuncian. Nah, ini adalah kuncian yang perlu kita buka. Caranya cukup kita congkel pakai obeng min. Setelah dia membuka, baru bisa kita keluarkan untuk bushingnya. Caranya seperti ini. Ini kalau kunciannya sudah terbuka seperti ini, kita baru bisa mengangkat tutup pada bushingnya seperti ini. Ini saya amankan dulu di sini. Dan ini adalah bushing yang harus kita ganti. Bushingnya bentuknya seperti ini. Jadi bukan bearing ya. Kalau bearing dia kan agak lebar. Nah, kalau ini dia cuman selongsong seperti ini aja. Jadi namanya lebih tepatnya bushing. Dan di sini saya sudah ada penggantinya. Nih. Dan bushing ini bisa kita beli di toko alat-alat spare part elektronik. Nah, ada yang jualnya satuan, ada juga yang jualnya satu pasang seperti ini. Oke. Untuk harga mungkin di toko berbeda-beda ya, tergantung di daerah masing-masing. Sekarang kita langsung pasang atau ganti bearingnya. Ini bearingnya yang baru, ini yang lama tadi, ini yang baru yang akan kita pasang. Sudah dipasang seperti ini, baru kita taruh di sini. Tadi tutup pertama ini adalah per ya, untuk menekan agar bearingnya tetap presisi. Kalau sudah taruh pernya, pasang kembali tutupnya pada posisi yang tadi. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita perlu tekan lagi kuncian yang tadi kita buka. Kita cukup tekan pakai obeng min ujungnya. Seperti ini. Sudah terpasang. Ini tadi kunciannya kita buka, sekarang sudah kita tutup lagi. Dan lakukan hal yang sama pada yang satunya lagi. Setelah kedua bushing diganti, baik yang depan maupun yang di belakang sudah diganti keduanya, berikutnya kita akan rakit kembali, kita pasang kembali. Namun sebelum kita memasang, perlu dibersihkan dulu untuk pada asnya ini. Biasanya ada debu-debu atau lengket-lengket gemuk itu.
kita perlu membersihkan dulu menggunakan thinner. Nah, di sini saya menggunakan thinner atau alkohol. Nah, kita ambil pakai tisu. Nah, bersihin seperti ini asnya terlebih dahulu agar benar-benar bersih sehingga nanti putarannya halus kembali. Nah, apabila sudah dirasa bersih, nah untuk memasangnya, sebelum memasang kita perlu kasih sedikit pelumas. Di sini saya menggunakan pelumas kayak gini. Ini minyak Singer yang biasa dipakai untuk mesin jahit ya. Minyak Singer, dan ini juga bisa dibeli pada toko-toko spare part elektronik, ada yang jual minyak seperti ini, namanya minyak Singer, minyak mesin ya. Nah, kita bisa kasih pada asnya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kasih sedikit, terus kita ratain pakai tangan. Nah, segitu sudah cukup. Dan kalau perlu kasih pelumas lagi, ini namanya gemuk yang khusus untuk bearing ya. Nah, kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau hanya menggunakan minyak Singer pun sudah cukup ya. Kalau tidak punya gemuk khusus bearing seperti ini ya, menggunakan minyak Singer aja sudah cukup untuk melumasi as kipas ini. Sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak juga tidak bagus, biasanya suka nempel debu pada asnya. Apabila sudah dilumasi, baru sekarang kita lanjut untuk merakit. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan pada gulungan dinamonya pakai kuas, terus atau pakai sikat gigi yang sudah tidak terpakai juga bisa. Namun hati-hati dalam membersihkan, jangan terlalu digosok terlalu keras ya, takutnya gulungan ada yang putus, karena kawat-kawatnya ini cukup halus dan gampang putus. Nah, sekarang kita rakit. Apabila sudah dirasa bersih ya, dirakit kembali. Perhatikan waktu pemasangan, diingat kembali waktu membongkar ya. Nah, masukkan asnya itu pelan-pelan, jangan dipaksa. Kalau nanti dipaksa, nanti asnya itu bisa tergores dan gampang rusak kembali. Sebelum baut kita pasang, kita perlu tarik mundur pada asnya ini, apakah ada jarak sedikit waktu mundur. Kalau ada ya berarti ya cukup, tinggal pasang bautnya. Dalam pemasangan baut ini usahakan benar-benar kencang ya, jangan sampai ada yang longgar.
Oke, sudah kencang semua. Sebelum kita memasang gearboxnya ini, kita pasang ini dulu. Tadi pen untuk kipasnya ya, untuk baling-balingnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa pukul-pukul pada kiri kanan, depan belakang pada bodi dinamonya agar posisi asnya ini benar-benar center atau presisi. Cukup pukul dengan bodi tang aja, tapi jangan terlalu keras ya, jangan sampai bodinya penyok. Nah, begitu juga pada bagian belakang. Nah, terus kita coba kita rasakan apakah putarannya sudah halus. Apabila putarannya sudah halus berarti itu sudah presisi ya, sudah diputar, sudah bisa putar kencang kayak gini. Nah, ini sudah pada posisi yang benar-benar center. Nah, berikutnya kita bisa pasang gearbox belakangnya. Ini gearbox ini fungsinya untuk swing kiri kanan. Agar tidak lupa posisi bautnya, makanya pada awal waktu membuka kita harus ingat posisi baut yang kita buka agar tidak bingung waktu pemasangannya kembali. Sudah selesai dipasang, sekarang kita pasang pada bodi gearboxnya, bodi kipasnya. Kita pasang kembali. Sudah terpasang. Di sini ada kuncian baut dan kita kunci dulu agar dinamonya tidak bisa terlepas. Jangan terlalu kencang agar dia bisa putar kiri kanan, dan apabila kita tarik ke atas dia udah nggak bisa lepas karena sudah dikunci pakai baut ini. Dan berikutnya kita pasang baut swing. Ini yang bawah ini dipasang dulu. Ya, sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung tes ya. Kita bisa langsung coba. Nah, kita akan pasang dulu baling-balingnya. Untuk pemasangan pengunciannya ini putarannya ke berlawanan arah jarum jam ke belakang gini untuk mengencangkan.
Sekarang saatnya kita tes untuk menyalakan. Yang kita colokkan. Ini colokan. Sudah dipasang colokannya. Dan sekarang kita tes untuk speed nomor 1. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat, pemirsa bisa lihat, ini speed nomor 1 sudah mulai langsung berputar kencang ya. Ini baru speed nomor 1. Untuk swingnya dimatiin dulu aja swingnya biar tidak putar kiri kanan. Nah, itu sekarang adalah switch nomor 1 ya. Kita nomor 2. Nah, nomor 2 semakin kencang. Dan ini nomor 3 kencang sekali. Oke, jadi seperti itulah proses cara penggantian bearing pada kipas atau bushing pada kipas. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kalau bisa dibagikan juga di media sosial teman-teman agar yang lain juga dapat manfaat yang sama. Dan cukup sekian dari Multiteknik CRC. Terima kasih.